Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agung Parmono dengan NIM 17.018.143, kelas C, mata kuliah ilmu dakwah. Di sini saya ingin menyampaikan khotbah saya yang berjudul Indahnya dalam Berbagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadi Allah, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidatin wa khalaq minha zawjaha wa bathin minhuma rijalan katsiran wa nisa. Wattaqullaha allazi tasyaa'aluna bihi wal arham. Innallaha kana 'alaikum raqiban. Usikum wa nafsin bitaqwallahi wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Kembali puji dan syukur kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kenikmatan beribadah kepada kita. Untuk itu, pada kesempatan yang mulia ini, marilah kita senantiasa menjaga dan meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah dengan sebenar-benarnya, yaitu ketakwaan yang dibangun karena mengharap keridhaan Allah Subhanahu wa taala, ketakwaan yang dilandasi karena ilmu yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah, dan ketakwaan yang dibuktikan dengan amal perbuatan dengan cara menjalankan setiap perintah Allah dan Nabi-Nya karena mengharap rahmat Allah Subhanahu wa taala, dan berusaha semaksimal mungkin menjauhi dan meninggalkan setiap bentuk larangan Allah karena takut terhadap azab dan siksa Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, kehidupan yang menuruti hawa nafsu dan menyimpang fitrah seolah menggiurkan. Akan tetapi, ingatlah, hal itu akan berbuah pahit dengan berbagai tragedi kehidupan yang menimpa. Hidup seolah tak berarti lagi. Di dunia sudah merasakan hampa, apalagi kelak saat dunia yang fana ini telah lepas dari genggaman. Islam sesungguhnya menawarkan nilai kehidupan yang lengkap dan utuh, bukan mengabaikan dunia, tetapi menjadikan dunia sebagai alat untuk meraih tujuan yang lebih tinggi, yaitu ridho Allah. Kesuksesan seorang dalam hidup bukan dari berapa kekayaan atau seberapa tinggi jabatan yang telah diperoleh dari dunia ini, tapi seberapa besar takwa, iman, dan amal solehnya. Sudah semestinya kita semua tidak menjadi orang yang tertipu oleh dunia. Tujuan kita adalah kembali kepada Allah, menjadikan dunia sebagai ladang amal, menggunakan semua nikmat Allah untuk selalu mendekat kepadanya. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala akan memberi keutamaan kepada orang yang bertakwa, di mana yang telah dijelaskan dalam Quran surat At-Tolak ayat 2, yang artinya, barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya dia akan mengadakan baginya jalan keluar. Kita berharap semoga Allah Subhanahu wa taala membersihkan jiwa kita dan memberikan ketakwaan pada hati kita. Takwa inilah kekayaan yang berharga dalam hidup kita. Dengan mengistiqomahi amalan-amalan dalam Islam, maka takwa telah tertanam dalam jiwa dan tumbuh lebih kuat. Sesungguhnya istiqomah lebih besar dari karomah, bahkan lebih tinggi dari 1000 karomah sekalipun. Fitrah yang telah diraih mestinya diperkuat dengan terus menjalankan ibadah kepada Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Ar-Rum ayat 30, yang artinya, maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Allah, tetaplah atas fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu, tidak ada perubahan pada fitrah Allah. Itulah agama yang lurus, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, manusia yang telah kembali ke fitrah memancarkan kesucian dalam hatinya. Dorongan yang muncul dari dalam jiwanya berasal dari energi iman, bukan dari hawa nafsu. Pola pikirnya banyak memberi kepada sesama dan bukan meminta. Ucapannya mengundang kedamaian, tindakannya memberikan manfaat, kehadirannya menjadi rahmat bagi lingkungan sekitarnya. Inilah identitas ketakwaan yang harus kita miliki dan kita pertahankan.
dan dalam Quran surat An-Nahl ayat 30 yang artinya, dan dikatakan kepada orang-orang yang bertakwa, apakah yang telah diturunkan oleh Tuhanmu? Mereka menjawab, Allah telah menurunkan kebaikan. Orang-orang yang berbuat baik di dunia ini mendapat pembalasan yang baik, dan sesungguhnya kampung akhirat adalah lebih baik, dan itulah sebaik-baik tempat bagi orang yang bertakwa. Jika mendapat amanah, seorang yang bertakwa akan bertanggung jawab, bukannya menyia-nyiakannya. Ia terdorong segera menyalurkan hak orang lain sebagaimana mestinya, dengan hati yang lapang. Bahkan ia juga senang hati memberikan sebagian haknya untuk mereka yang lebih membutuhkan. Ia menyadari semua rezeki itu pemberian Allah yang Maha Pemurah. Maka dengan suka berbagi itulah Allah Subhanahu wa taala akan memberkahi hidupnya dengan martabat yang sangat mulia. Dalam Quran surat Al-Lain ayat 5-7 yang artinya, adapun orang yang memberikan hartanya di jalan Allah dan bertakwa dan membenarkan adanya pahala yang terbaik, maka kami akan menyiapkan baginya jalan yang mudah. Semua tindakan kebaikan itu semata dilakukan karena ingin meraih ridho Allah. Sikap syukur dengan berbuat kebaikan dan menggunakan karunia yang ada untuk memenuhi ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan berbagi kepada sesama. Lebih lanjut semakin mengundang rahmat Allah. Hidup dalam naungan rahmat Allah, kehidupan yang demikian itulah sesungguhnya yang manusia idamkan. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Ciri orang-orang yang telah kembali kepada fitrah dan ketakwaan akan memiliki daya tarik dalam kehidupannya, sebab hati nurani semua orang pada hakikatnya senang diperlakukan dengan baik. Ia suka berbagi yang membuatnya dekat pada Allah, dekat pada sesama dan berakhir di surga. Menurut hadis Tirmizi dan Daruqutni yang isinya, sesungguhnya orang yang dermawan itu dekat pada Allah, dekat pula pada manusia, dan dekat pada surga, jauh dari neraka. Sesungguhnya orang yang kikir itu jauh dari Allah, jauh pula dari manusia, dan jauh dari surga, tetapi dekat pada neraka. Orang yang menebar kebaikan dan punya mental memberi telah menyiapkan dirinya sebagai saluran rahmat dan kebaikan dari Allah. Jika ia banyak menyalurkan kebaikan, akan lebih banyak lagi kebaikan dari Allah mengalir melalui dirinya. Harta dunia adalah alat, sedang hidup ini akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu, marilah kita semua menjadi orang-orang yang selalu menebar kebajikan. Memberi kepada sesama dari kelebihan rezeki yang kita miliki akan mengundang kebaikan dalam kehidupan kita. Berbahagialah jika kita semua menjadi orang yang diberi kemampuan memberi. Karena dengan menebar kebaikan, rahmat Allah Subhanahu wa taala akan mengalir dalam kehidupan kita. Kita semua ingin menjadi orang yang memberi, bukan yang meminta. Orang yang mampu memberi kehidupannya lapang dan diberikan rezeki yang lebih dari cukup. Ia juga memiliki sikap mental yang unggul sehingga bisa berbagi menolong orang lain yang kesulitan dan memberikan manfaat pada sesamanya. Sedang orang yang meminta dalam keadaan kekurangan dan membutuhkan pertolongan. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, semakin tinggi ketakwaan seseorang, semakin berdaya ia menjalani semua perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Tidak hanya dalam hal ubudiyah, tapi takwa juga menapasi semua dimensi kehidupan kita. Dengan takwa kita membangun kehidupan yang diridhoi oleh Allah, apalagi bila kebaikan itu bersifat jama'i. Tidak hanya semata individual, tentu akan memberikan pengaruh yang besar dalam kehidupan saat ini. Kebaikan yang hanya bersifat individual akan tenggelam oleh derasnya arus kemaksiatan yang sudah merajalela, di mana telah dijelaskan dalam surat Al-Anbiya ayat 107 yang artinya, dan tiadalah kami mengutus kamu melainkan untuk menjadi rahmat bagi semesta alam. Oleh karena itu, mari kebaikan yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita sebagai hambanya kita syukuri dengan senantiasa menebar kebaikan, saling bantu-membantu dalam kebaikan dan ketakwaan, mulai dari lingkup individu yang soleh-solehah, keluarga sakinah, qaryah mubarakah, hingga baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Peradaban yang kita bangun adalah peradaban yang dilandasi dengan spirit takwa, peradaban yang akan menjadi rahmat semesta alam. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim.
أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب دعوات. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء